ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah kok bayinya lahir seorang perempuan, maka bayi perempuan ini kelak ketika masa depannya akan menikah, maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak kandungnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus yang titelnya maksum saja dioperasi hatinya, dibersih dari sifat-sifat yang tidak baik, diantisipasi. Apalagi kita yang titelnya manusia, menus-menus panggonane salah lan dosa. Maka kula panjenengan sedaya ngaji niki ngatur jiwa dandani ati. Kenapa hati kita juga wajib dibersih? Karena Gusti Allah ngendikaaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri. Maka ada satu asar, ada satu pengandikan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari ternyata Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian ning diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian ning badan, apalagi kesucian rizki. Jangankan rizki yang masuk ke perut kita, sekedar orang tua memberi nama ternyata mempengaruhi roh kita. Di dalam kitab Azkarun Nawawi Kanjeng Nabi ndawaken tenggene hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Pak polisi manggut-manggut kayak ngerti artine. Ngapunten Pak polisi yang lagi hamil 8 bulan setengah. Kalau polisinya subur, tandane warga Kopeng makmur. Amin Allahumma. Satu kehormatan bagi kami kok Pak RT 09. Kami tidak suka menelanjangi para pejabat yang datang. Justru ada aparat ikut pengajian, satu kehormatan. Abdi negara, aparat negara harus remen ngaji. Kenapa? Karena aparat negara, apalagi abdi negara, TNI polisi harus sehat mentalnya. Kenapa polisi TNI harus sehat mentalnya? Karena berkecimpung megang senjata. Orang megang senjata harus sehat mentalnya. Tapi teng dunya niki ndak ada senjata yang berbahaya. Napa niku pistol? Anu Pak polisi ngasto beto pistol? Kok jenengan guyu to? Ngaji kok pikirane rono-rono. Pistol. Ndak ada di dunia ini senjata berbahaya. Napa niku pistol? Napa niku bedil? Napa niku meriam? Napa niku granat? Napa niku nuklir? Ndak ada senjata yang berbahaya. Karena yang paling berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Kalau orang megang senjata enggak didasari iman takwa, gampang dor tapi ora tanggung jawab. Ya keprok ya ora apa-apa. Keprok itu mikir ngono ki ya angel. Diapresiasi kek grup rebahan ngiringi selawat nembe sepisan berlangsung tak sawer kok rasa apresiasinya diri saya kok. Jenengan keprok ya abot. Jadi polisi TNI kudu rawuh ning pengajian. Pak DPR, calon DPR rawuh. Ada berapa ini calon DPR yang hadir? Oh, satu saja. Yang tengah. Oh, masih Joko, ora takon. Guyonan Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekarau di RT kami RT 09 di keluarga besar Dukuh Sidomukti wonten ing masjid kita Masjid Baitul Ihsan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Tansah beto manfaat masalah barokallahumma. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh Sartini binti Sartono.
Oh, rawuh. Oh, rawuh. Ngapunten. Bahkan ternyata di dalam satu riwayat itu dijelaskan bahwa ternyata ketika kita kelak lahir, bangkit dari liang kubur, metu saka kuburan, ketika yaumul hisab, ketika hari kebangkitan, kita akan muncul nama bapak kita di jidat kita masing-masing. Muncul nama ayah kita teng jidat kita. Tapi maaf, bagi seorang perempuan yang hamil di luar nikah, ternyata bayinya lahir, kelak di akhirat, anaknya tidak berhak muncul nama bapak teng jidate mereka. Ngapunten, karena tidak jelas nasabnya. Ulang ngapunten sangat, ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah kok bayinya lahir seorang perempuan, maka bayi perempuan ini kelak ketika masa depannya akan menikah, maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak kandungnya. Walaupun kok bapak biologisnya telah menikahi ibunya, tapi status anaknya yang lahir adalah hasil hubungan di luar nikah, bisa nikah tapi pakainya wali hakim. Gak bisa pakai bapak kandung biologis, Pak. Nek nganti diterus-terus no bapak biologisnya maksa supaya kepingin dadi wali nikah untuk anak perempuannya, malah justru anak wedok le rumah tangganan isine gawe madoro terus. Isine gawe dosa terus boten pareng. Terus bisa nikah. Tetap nun sewu anak yang lahir di luar nikah punya masa depan. Tapi nikahnya pakainya wali hakim. Cetong nggih Bu nggih? Jelas nggih Bu nggih? Maka maaf, di hari ini banyak orang berpikir bahwa orang yang melakukan hubungan di luar nikah, korbannya itu mutlak sing ketok banget niku adalah pihak perempuan. Karena ketok blendung wetenge kan pihak wedok. Wong lanang ora ketok blendunge kecuali Pak Polisi. Pak Polisi meneh. Ngapunten dan kepolisian.